Saya adalah seorang dokter yang sangat mesum. Saya sering mencium bibir pasien saat mereka tidak sadarkan diri. Saya telah mencium ribuan pasien wanita. Sebagian besar dari mereka berusia 40-an atau 50-an. Dan apa yang benar-benar terlintas di benakku mereka adalah gadis-gadis muda dan cantik yang sama. Sebagai contoh, Sophia, seorang mahasiswi senior yang baru-baru ini mengalami kecelakaan mobil. Tulang rusuk kirinya patah dan terdapat luka dalam pada jantung kirinya. Sebagai seorang ahli bedah jantung yang telah bekerja di bidang ini selama bertahun-tahun, bagi saya, operasi semacam ini hanyalah awal dari tahun ini. Operasi baru saja selesai, aku dengan penuh harap menunggu gadis itu masuk ke ruangan. Begitu pintu tertutup, ular logam itu mendesi suara seperti bisikan setan di ruangan yang sunyi. Wajah pucat gadis itu kecelakaan mobil itu juga melibatkan seorang mahasiswa mabuk yang meninggal dunia, dan adegan ini sebaliknya, itu membuatnya terlihat seperti setengah telanjang. Aku menundukkan kepala monyet itu berguling-guling tanpa terkendali. Akhirnya, dengan rakus aku mengambil 2 potong kain lembut itu, sampai punggungku kembali berkeringat dingin. Aku tidak punya keberanian untuk bangun. Aku meninggalkan bangsal dengan perasaan tegar dan tenang. Secara kebetulan, saya bertemu dengan orang tua gadis itu. Ketika ibu gadis itu, Anna, mengetahui bahwa operasi tersebut berhasil, untuk mengungkapkan rasa terima kasih Anda, dia menciumku di depan semua orang. Aku hanya berharap dia ingin memberimu ciuman yang besar. Aku akan melakukannya untuknya. Terima kasih. Aku hampir tertawa dan dia mengerti. Aku masih bisa merasakan samar-samar rasa napas putrinya di mulutku, tapi aku baru saja meninggalkan bangsal. Sophia, yang sedang mabuk, terbangun. Dia menatap ibunya tanpa ragu sedikit pun. Bu, apakah Rian datang ke rumah saat aku pergi? Tidak, sayang. Apakah kamu percaya aku bisa bersumpah dia menciumku? Namun orang tuanya dan pacarnya, Kaiserin, semuanya percaya bahwa itu hanyalah halusinasi yang disebabkan oleh anestesi. Orang-orang yang menganggap diri mereka pintar, bersembunyi di kegelapan untuk melihat hati orang-orang yang kejam, sebenarnya adalah orang bodoh. Ibu Sophia pergi ke kantin untuk makan, sementara saya mengganti ikat pinggang dan kembali ke bangsal. Lucu sekali, aku mencintaimu. Mak, gadis itu sama sekali belum siap untukku. Tampaknya orang tuanya sudah memberitahu dia bahwa keahlian medis sayalah yang menyelamatkan hidupnya. Atas instruksi saya, Sophia tanpa ragu melepas bajunya dan memperlihatkan perutnya. Melihat suasana hatinya yang murung, saya berasumsi dia khawatir tidak akan pernah bisa memakai bikini lagi. Aku sudah siap untuk ini. Aku segera mengeluarkan botol obat mahal dari sakuku dan mengklaim bahwa botol itu bisa menghilangkan noda secara efektif. Jari-jariku sengaja bergerak perlahan di atas luka sensitifnya. Merasakan suhu tubuhnya, hasrat batinku pun mulai membesar. Aku begitu dekat dengannya, seperti seorang kekasih, menatapnya. Dan Sophia, yang polos, tidak mengetahui hal ini. Dia hanya terus menulis surat kepadaku. Tiba-tiba, tepat pada saat itu, ibunya, Anna, mendorong pintu hingga terbuka. Kulit kucing terbaru ini terlihat sangat bagus. Saya bisa pulang hari ini. Sebaiknya disimpan di dapur. Benih keraguan telah tertanam di dalam hatinya. Apa yang sedang dia lakukan? Bukankah begitu? Dia hanya sedang mengganti perban saya. Apakah ada perawat wanita yang hadir di sana ketika dia melakukan hal itu? Tidak. Apakah seharusnya seperti ini? Ya, saat aku keluar dari rumah sakit, aku dengan jelas mengatakan kepada Sophia untuk kembali untuk pemeriksaan lanjutan seminggu kemudian. Mendengar itu, Sophia memelukku dengan hangat dan mengucapkan selamat tinggal. Tubuhnya yang lembut menempel padaku, membuatku merasa sangat nyaman. Jadi aku sengaja melanjutkan pelukan itu sampai aku merasakan tatapan ibunya padaku, lalu dengan berat hati melepaskannya. Mungkin aku benar-benar telah jatuh cinta padanya. Akhirnya, hari janji temu lanjutan tiba. Saya mendapat kabar dari perawat bahwa Sophia telah tiba di rumah sakit. Saya segera menyemprotkan penyegar mulut untuk menutupi bau badan saya. Membuka pintu bangsal, saya melihat Sophia yang muda dan cantik tersenyum dengan sebuah hadiah dan catatan terima kasih. Perasaan menyenangkan langsung menyelimuti saya. Momen itu terlepas dari genggaman saya seperti debu emas dan lenyap sebelum saya sempat menangkapnya. Saat saya pergi, saya dengan enggan melirik Sophia. Ketika ibunya pasti menyadarinya dan segera menarik putrinya pergi. Intuisi wanita tua ini memang sangat tajam. Tetapi, kau tahu, terkadang aku merasa dia mencoba menggodaimu atau semacamnya. Apa? Dia lebih tua dari ayah. Itu tidak penting. Ya ampun, sayangku, kamu polos sekali. Dengar, lain kali kau bertemu dengannya, jangan berpakaian seperti itu. Melihat rasa syukur Sophia, aku merasakan cintanya yang mendalam. Hadiah yang telah ia persiapkan dengan cermat itu jelas merupakan pengakuan cinta yang malu-malu untukku. Jadi saya memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang. Malam itu saya memarkir mobil saya di dekat rumahnya, seperti seorang pemburu yang berdiri dengan seekor babi hutan di tangannya, ketika dia dan sahabatnya, Kathleen,
Masuk ke dalam mobil bagus dan pergi. Saya langsung menghidupkan mesin. Dalam cahaya remang-remang, aku seperti hantu di dalam mobilnya. Lalu aku berpura-pura menemuinya di restoran. Aku bahkan memintanya untuk makan makanan mahal. Setelah membuka buku Kathleen, aku menatap wajah Sophia yang memerah. Akhirnya aku mulai mengaku. Melihat tatapan tajam gadis itu, aku tak bisa menahan diri. Aku tidak menyangka dia akan menarik tangannya seperti rusa yang ketakutan. Dan aku masih tenggelam dalam imajinasiku sendiri. Aku tidak merasakan adanya penolakan di matanya ketika saya menyarankan untuk menonton film bersamanya. Mainannya seperti bongkahan es. Hal itu memenuhi hatiku dengan cinta. Aku tidak bisa. Aku harus menyelesaikan pekerjaan rumahku. Terima kasih. Dan bola lampu itu juga kembali di waktu yang salah. Melihat itu, aku tidak punya pilihan selain memalingkan wajah dan lari ketakutan. Aku merasakan perutku menegang. Saat kami sampai di jalan yang sepi, saya meninju tempat sampah di pinggir jalan dan menjatuhkannya ke palang tangan itu yang menghantam lubang tersebut, meraung liar karena putus asa. Aku memang brengsek. 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 Mereka akan berkata, aku mencintaimu, izinkan saya merawatmu, izinkan saya merawatmu, aku mencintaimu. Barulah ketika Mary melihat bahwa orang lain itu terbaring tak bernyawa, ia mengambil kunci dan membuka pintu.